Halo rekan-rekan, selamat datang kembali di course manajemen perubahan di proyek Agile, dan kali ini kita akan membahas mendokumentasikan kebutuhan. Pasti teman-teman perlu mendokumentasikan kebutuhan, setidaknya untuk bukti kalau misalnya software yang kita kembangkan itu sudah disepakati ya dari sudut pandang kebutuhan-kebutuhannya. Karena yang paling sulit dari suatu pengembangan software adalah pada saat ada perubahan dan perubahan itu tidak dokumentasikan. Dan bagaimana caranya mendokumentasikan perubahan yang baik dan benar? Yuk kita lihat episode kali ini. Jadi inti proses bisnis di konsep Agile itu terletak dalam sebuah dokumen yang namanya User Requirement Specification. Atau banyak orang juga mengatakan User Requirement Document. Formatnya kalau di Agile tidak harus spesifik ya, tetapi teman-teman bisa mengikuti format yang sudah ada di formal, seperti menggunakan template IEEE. Dan kali ini kita akan membahas bagaimana proses penyusunannya, ya, strategi penyusunan dokumentasinya, best practice, dan juga standar yang ada di bumi ini. Kalau kita bicara user requirement specification, maka kita sudah paham kalau user requirement specification itu berfokus pada pengguna. Jadi pengguna bisa melakukan apa. Dan ini adalah dokumen yang paling inti untuk memahami bagaimana pengguna akan menggunakan sistem, termasuk apa yang dilakukan oleh perangkat lunak untuk memfasilitasi pengguna. Jadi sudut pandangnya sudut pandang pengguna akhir. End user di sini atau pengguna akhir ini adalah yang menggunakan sistem, yaitu direct user. Kita tahu ada dua jenis user, direct user dan indirect user. Dan di sini kita bicara direct user yang merupakan inti yang akan kita dokumentasikan. Tentu saja konsep penulisannya tetap sama, yaitu ditulis dengan jelas, tidak ambigu, dan sebagainya. Dan ini akan dilakukan dan didokumentasikan oleh business analyst untuk memahami sepenuhnya kebutuhan klien. Dan dapat digunakan juga sebagai dasar untuk menyusun perencanaan seperti menyusun work breakdown structure, menyusun sprint planning, ataupun aktivitas-aktivitas yang lain. Nah, bicara user requirement document, maka ada beberapa isi yang harus ada di sana. Pertama, harus ada penyusunnya. Penyusunan ini semuanya termasuk juga stakeholder ataupun customer yang terlibat, ya. Kemudian setelah itu ada pendahuluan. Pendahuluan ini isinya profil singkat perusahaan ya. Mereka ada kebutuhan apa dan juga sistem yang akan dikembangkan ya. Kemudian ada tujuan ya. Tujuan ini adalah fungsi dari sistem, utamanya untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah apa dan bagaimana sistem tersebut bisa membantu. Nah, disinilah yang paling inti, yaitu list kebutuhan. List kebutuhan di konsep Agile sering kita sebut dengan epic ataupun fitur. Jadi epic dan fitur itu masuk di sini, dan kemudian epic dan fitur itu dijelaskan sampai level product backlog atau level user story ya. Nah, kebutuhan-kebutuhan ini didokumentasikan ya, entah itu menggunakan diagram ataupun pendekatan yang lain, dan kemudian kita tambahkan dokumen-dokumen pendukung seperti dokumentasi, konsep project, mockup ya, persona, dan sebagainya. Di sisi akhir, jangan lupa tambahkan glosarium yang berisi singkatan-singkatan yang mungkin unik di project tersebut, sehingga teman-teman yang membaca bisa paham apa yang ada di dokumen tersebut. Dan jangan lupa ada indeks kata kunci ya, yang bisa dibangkitkan otomatis oleh Microsoft Word ataupun aplikasi yang lain, sehingga akan memudahkan orang mencari informasi spesifik terkait dengan user requirement tersebut. Saya tidak perlu membahas secara detail apa tujuan menulis user requirement document. Secara sederhana tujuannya adalah membantu kita memahami produk yang benar-benar akan kita kembangkan. Dan yang paling penting juga memverifikasi apakah kebutuhan stakeholder itu sesuai dengan apa yang kita dokumentasikan. Dan ingat aturan cut fit. Konsisten, tidak ambigu, bisa diuji, bisa dilaksanakan, independen, tidak bergantung pada komponen-komponen yang lain yang mengakibatkan tidak dikembangkan, dan bisa ditelusuri. Kita harus mampu menulis user requirement dokumen yang memiliki target SMART, artinya spesifik, detail, measurable, achievable bisa diselesaikan, realistis bisa dikerjakan dalam konteks waktu yang disepakati, hingga time based berbasis waktu. Tentu saja kita harus menghindari kata-kata ambigu ya. Kita juga harus memiliki tujuan yang fix ya. Apa saja sistem tersebut sehingga tetap dalam in scope. Kita bisa mengurutkan berdasarkan prioritas dan aspek-aspek yang lain. Satu hal yang paling penting dalam konsep penulisan
User requirement dokumen adalah bagaimana kita menyusun spesifikasi kebutuhan pengguna. Ada 5 bidang utama di sana. Tentu saja tujuan, fungsi, kegunaan, kompatibilitas, dan kriteria penerimaan. Ya, 5 hal ini yang menjadi isi utama pada saat kita bicara kebutuhan. Ya, apa yang perlu dicapai, fitur apa yang harus ada, seberapa mudah pengguna, dan sebagainya. Dan tentu saja ini yang akan berubah seiring dengan waktu. Jadi bukan berarti dokumen user requirement dokumen ini bukan berupa live dokumen ya. Dia live dokumen yang akan terus berkembang sesuai dengan iterasi pada konsep agile. Kalau kita bicara penyusunan user requirement dokumen, maka secara agile tentu saja ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Harus jelas, biayanya terungkapkan di sana. Kita bisa memikirkan usability di sana, kita memikirkan bagaimana sistem ini dipelihara, kita juga memikirkan security di sana, dan juga memikirkan privacy data. Jadi beberapa aspek-aspek tersebut menjadi inti dari user requirement dokumen. Lalu bagaimana proses memperbarui dokumentasi? Pada saat ada perubahan ya, dan stakeholder sudah mengesahkan kontrak, maka perubahan itu bisa saja terjadi. Tapi perubahan tersebut harus disepakati, terutama pada saat kapan perubahan tersebut akan didokumentasikan. 1 bulan sekali, setiap 1 sprint, atau setiap ada project baru. Ya, karena kalau tidak melakukan proses kesepakatan seperti itu, maka banyak pihak yang dirugikan. Ya, termasuk hilangnya produktivitas, biaya yang tidak tercapai, dan aspek-aspek yang lain. Sehingga kita harus menyusun sebuah strategi dokumentasi agile. Apa yang kita lakukan? Pertama, kita harus fokus pada pelanggan. Nah, kalau kita bicara fokus pada pelanggan, tentu saja ini kita memikirkan siapa yang akan menggunakan sistem, baik itu yang pasti maupun yang potensial. Dan dokumen harus tetap sederhana, ya, sesederhana mungkin untuk diselesaikan, tidak menggunakan pendekatan yang rumit dan intuitif, sehingga pengguna tidak perlu bingung pada saat membaca dokumen tersebut. Ya. Jika tidak perlu diagram, tidak perlu menyusun diagram. Pada saat alurnya cukup sederhana, mungkin kita hanya perlu menyusun poin-poin. Ya. Dan yakinkan pelanggan memvalidasi. Pelanggan harus memvalidasi apakah sudah cukup atau tidak. Ya. Dokumen-dokumen dengan tujuan tersebut tentu akan memiliki tujuan yang jelas, penting, dan segera. Dan jangan lupa untuk memilih bentuk komunikasi daripada dokumentasi. Jadi lebih baik dokumentasi ini dilengkapi dengan melalui komunikasi langsung. Apa saja yang kita butuhkan untuk menulis dokumentasi? Pertama, spesifikasinya ya, tolong dilengkapi. Kemudian idenya itu memang sudah banyak dilakukan, jadi bukan ide yang spekulatif atau sangat baru. Itu akan menyulitkan kita mengimplementasikannya. Tambahkan visual ya. Pictures is more than 1,000 words. Jadi pilihlah visual lebih dibandingkan kata-kata. Tapi kalau sederhana ya cukup kata-kata ya, karena yang paling penting adalah jelas dan ringkas. Dan jangan lupa melakukan aktivitas komunikasi dengan pengguna akhir, entah itu wawancara, observasi, atau pendekatan yang lain. Dan beri margin perubahan yang mungkin dilakukan. Jadi bukan berarti user requirement dokumen itu saklek ya. Kita bisa melakukan proses perubahan jika dibutuhkan, tetapi tolong beri margin. Margin ini artinya batasan, tidak harus semuanya difasilitasi. Dan gunakan dokumen ini sebagai pelengkap untuk memperjelas visi. Satu hal yang harus teman-teman perhatikan, waspadai analisis paralisis. Analisis paralisis ini kalau kita boleh bilang berlebihan ya. Oke. Misalnya contohnya, nah ini ya, contoh 1 nih, ini tidak kurang dari 60 detik. Oke. Nah, ini kita harus menulis ulang ya. Kita akan tulis ulang ya, kita tulis ulang agar kita memperoleh informasi yang lebih detail. Jadi kita harus paham bahwa contoh yang pertama ini bisa kita detailkan agar tidak terjadi ambigu pada saat diimplementasikan. Nah, kalau rekan-rekan menginginkan template untuk mengembangkan user requirement dokumen, teman-teman bisa melihat beberapa template yang ada. Ya, mulai dari SRS IEEE, System and Software SRS, ANSI, System and Software Engineering Lifecycle ISO, dan CPRA Foundation Level Syllabus.
Dokumen-dokumen ini akan membantu teman-teman untuk menyusun rekomendasi sistem. Demikian untuk sesi kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di sesi selanjutnya. Terima kasih.